Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Abdul Fattah Maulana, Muhammad Rifki Syauki, Salsabila Mutmainah, dan saya sendiri Zafira Dia Urbaningrum dengan NIM 119200780. Kami dari pendidikan Fisika kelas 2B ingin mempresentasikan mengenai tokoh-tokoh pendidikan filsafat dunia. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan mengenai latar belakang terjadinya filsafat. Nah, jadi filsafat itu merupakan studi yang mengkaji seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia. Filsafat merupakan induk ilmu pengetahuan, karena ilmu ini telah melahirkan segala ilmu pengetahuan yang mampu menjawab pertanyaan dan permasalahan yang ada. Filsafat telah memberikan kesaksian yang nyata tentang betapa pentingnya filsafat di sepanjang peradaban manusia. Filsafat merupakan ilmu pengetahuan eksistensial. Eksistensial itu di sini maksudnya sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-hari. Jadi filsafat itu mampu memecahkan berbagai masalah, mulai dari masalah-masalah yang berhubungan dengan alam semesta, hingga masalah manusia dengan segala problematika dan lain-lainnya. Bahkan filsafat menjadi motor penggerak kehidupan kita sehari-hari, karena filsafat sangat berperan penting sebagai suatu ilmu yang sangat mendasar, sehingga semua disiplin ilmu yang lain membutuhkan filsafat sebagai patokan atau pondasinya. Nah, jadi filsafat itu pondasi dari segala bidang-bidang ilmu. Dengan demikian, kajian ilmu yang terdapat dalam ilmu pengetahuan akan ditemukan hakikat, seluk-beluk, konsep, dan sumber pengetahuan yang mendasar. Oleh karena itulah latar belakang adanya konsep filsafat tersebut, yaitu untuk berusaha menjawab dan memecahkan segala problema-problema, persoalan-persoalan manusia yang bersifat filosofis dan memerlukan jawaban secara filosofis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Mutmainah, NIM 11920700064. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan ilmu filsafat yang mempelajari hakikat pelaksanaan pendidikan. Secara umum, filsafat pendidikan mengkaji berbagai masalah yang terdapat di dunia pendidikan. Misalnya, yang berkaitan dengan masalah kurikulum pendidikan, tujuan pendidikan, metode pendidikan, evaluasi pendidikan, dan masih banyak lagi. Filsafat adalah sebuah kajian masalah umum dan mendasar tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, akal pikiran, nilai, dan juga bahasa. Sedangkan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar yang efektif. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi bisa juga dilakukan secara otodidak. Hubungan antara filsafat dengan filsafat pendidikan sangatlah penting karena ia menjadi dasar, sebab, dan pedoman suatu sistem pendidikan. Adapun hubungan filsafat dengan filsafat pendidikan adalah filsafat mempunyai objek yang lebih luas dan sifatnya universal, sementara filsafat pendidikan objeknya terbatas, hanya dalam dunia filsafat pendidikan saja. Yang kedua, filsafat memberikan sintesis kepada filsafat pendidikan yang khusus, mempersatukan dan mengkoordinasikannya. Yang ketiga, lapangan filsafat mungkin sama dengan lapangan filsafat pendidikan, tetapi sudut pandangnya berlainan. Jadi, antara filsafat dan filsafat pendidikan terdapat suatu hubungan yang sangat erat. Filsafat pendidikan mempunyai peranan penting dalam sistem pendidikan karena filsafat merupakan pemberi arah dan pedoman dasar bagi usaha-usaha perbaikan, meningkatkan kemajuan dan landasan bagi tegaknya sistem pendidikan.
Yang selanjutnya ada ruang lingkup bahasan filsafat dan filsafat pendidikan. Ruang lingkup filsafat adalah semua lapangan pemikiran manusia yang komprehensif. Segala sesuatu yang mungkin ada dan benar-benar ada atau nyata, baik material konkret maupun non-material atau abstrak. Jadi, objek filsafat itu tidak ada batasannya. Secara makro, apa yang menjadi objek pemikiran filsafat yaitu permasalahan kehidupan manusia, alam semesta, dan alam sekitarnya, juga menjadi objek pemikiran filsafat pendidikan. Namun, secara mikro, ruang lingkup filsafat pendidikan meliputi yang pertama, merumuskan secara tegas sifat hakikat pendidikan. Yang kedua, merumuskan sifat hakikat manusia sebagai subjek dan objek pendidikan. Yang ketiga, merumuskan secara tegas hubungan antara filsafat, filsafat pendidikan, agama, dan kebudayaan. Yang keempat, merumuskan hubungan antara filsafat negara atau ideologi, filsafat pendidikan, dan politik pendidikan atau sistem pendidikan. Yang kelima, merumuskan sistem nilai norma atau isi moral pendidikan yang merupakan tujuan pendidikan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tokoh-tokoh filsafat dunia. Yang pertama adalah Karl Marx. Dia lahir tanggal 5 Mei 1818 di Trier, Kerajaan Prusia. Meninggal tanggal 14 Maret 1883 di umurnya 64 tahun di London, Inggris, Britania Raya. Filsafat ini pada abad 19 dan tidak berkebangsaan atau tidak bernegara setelah 1845. Dalam riwayat hidupnya, Karl Marx ini berasal dari salah satu grup Jewish keturunan Trirebis pada tahun 1723 hingga 1734. Nah, sekarang berganti nama menjadi Republik Ceko. Karl Marx memiliki 77 orang anak dan 3 yang hanya mencapai usia dewasa karena pada saat tinggal di London dia bersama keluarganya memiliki kondisi yang sangat buruk, mulai dari perekonomiannya hingga sulitnya untuk mencari tempat tinggal yang layak. Nah, kemudian ia juga sering menyewa rumah atau berganti rumah, itu hanya untuk menyulitkan otoritas setempat untuk melacaknya. Banyak nama-nama yang dipakai, salah satunya adalah A. William yang ia tanda tangani kepada surat-suratnya yang ada di London. Selanjutnya ada Immanuel Kant. Immanuel Kant lahir tanggal 22 April 1724 di Königsberg, Kerajaan Prusia. Nah, meninggal tanggal 12 Februari 1804 umur 79 tahun di Königsberg, Kerajaan Prusia. Sama seperti usianya lebih duluan Immanuel Kant daripada Karl Marx. Dia filsuf pada abad 18 tahun dan berkebangsaan Jerman. Riwayat hidupnya banyak sekali karya-karya Immanuel Kant yang salah satu ciri khas dari Immanuel Kant adalah bangun pagi, minum kopi, menulis, memberikan kuliah, makan malam, jalan-jalan sore adalah kegiatan yang masing-masing mempunyai jadwalnya sendiri. Dengan kata lain, bahwa Immanuel Kant memiliki jadwal-jadwalnya sendiri hingga tetangga-tetangganya itu hafal bahwa dia akan melewati jalan ini pada waktu sekian, pada melakukan suatu hal pada jam sekian. Dia adalah salah satu orang yang sangat disiplin. Nah, ini disebut dengan The Philosopher Walk, dan semua orang tahu persis bahwa saat itu jarum jam menunjukkan angka 3:30 tepat. Ia selalu menggunakan waktu tersebut untuk berjalan-jalan di musim apapun. Ketika cuaca sedang mendukung, maka pelayannya yang tua, Lampe, akan tampak berjalan di belakang Kant dengan mengimpit payung sebagai sebuah lambang kebijaksanaan. Begitu kata yang diungkap oleh Heine. Salah satu penyebab meninggalnya Immanuel Kant adalah
pada tanggal 8 Oktober 1803 ia pertama kali jatuh sakit. Ia sangat sering memakan keju Inggris kegemarannya. Hingga 4 bulan kemudian semakin lemah. Maka ya kata-kata terakhir yang diucapkan adalah "as is good" atau dalam bahasa Inggris "it is good". Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini saya akan membahas tokoh filsafat dunia yang ketiga, yakni yang bernama George Santayana. George Santayana lahir pada tahun 1863 dan wafat pada tahun 1952. Ia merupakan seorang penyair sekaligus novelis Amerika keturunan Spanyol. Ia lahir di Madrid, namun pada saat usianya menginjak 9 tahun, yakni pada tahun 1872, ia beserta ayahnya pindah ke Boston. Di Boston, ia menghabiskan hari-harinya hingga memasuki jenjang perkuliahan. Nah, di perkuliahan ini ia memasuki perguruan tinggi atau Universitas Harvard. Nah, setelah melalui ataupun menyelesaikan studinya di Universitas Harvard, ia kemudian melanjutkan studinya ke Jerman dan Inggris. Lalu pada tahun 1889, ia kembali lagi ke Boston untuk mengajar di Universitas Harvard. Di sana ia mengajar tentang filsafat dan sastra. Nah, pada tahun 1894, ia mulai merilis sebuah buku pertamanya, hasil karangan orisinalnya yang berjudul Sonnet and the Other Verses. Kemudian Sonnet and Other Verses. Kemudian ia menyelesaikan pengajarannya, program ajarannya di Harvard pada tahun 1912 yang dimulainya pada tahun 1907, atau kisaran sekitar 5 tahun ia mengajar di Universitas Harvard. Kemudian setelah mengajar di Harvard, ia pindah ke Oxford di Inggris. Nah, setelah Perang Dunia ke-1, ia pindah lagi ke Roma di Italia hingga akhir hayatnya. Nah, itulah sekilas biografi tentang George. Kita akan membahas tentang filsafat pendidikan yang dibahas oleh George Santayana dalam bukunya yang berjudul Rasio terhadap Fase Kemajuan Manusia, Kehidupan Rasios Fase Kemajuan Manusia. Nah, di bukunya ini saya mengutip beberapa kata-katanya yang menyinggung tentang pendidikan, yang lebih tepatnya itu tentang moralitas manusia. Nah, hubungan rasio terhadap moralitas ini dibahas di dalam bukunya tersebut. Yang pertama, moralitas itu bersifat baik dan tulus. Moralitas itu bersifat ketat dan tulus. Ketat di sini maksudnya sesuatu yang baik pasti itu baik, sedangkan sesuatu yang buruk itu pasti buruk. Tidak bisa ditawar-tawar lagi dan tidak bisa diputar-balikan. Sesuatu yang baiknya buruk, yang buruknya baik, tidak bisa seperti itu. Nah, ya, tulus di sini maksudnya sifatnya itu moralitas itu sifatnya apa adanya, tidak dimanipulasi maupun dibuat-buat. Yang kedua ini adalah moralitas yang sebenarnya ialah moralitas pra-rasional, sedangkan moralitas pasca-rasional ialah agama. Ilustrasi dari moralitas pasca-rasional ialah agama Katolik. Agama Katolik sendiri ini bukan merupakan sebuah filsafat hidup, melainkan sebuah kombinasi antara tahayul dan politik. Nah, tahayul dan politik ini diadaptasi dari kebiasaan berbohong orang-orang atau masyarakat pada kala itu. Ya, apakah kebaikan? Apa yang disebut baik? Karena intensi, tidak terdapat penilaian terhadap moral apapun, sehingga menetapkan dan memasang standar penilaian sendiri. Dan disitulah sains berlandaskan. Karena sudah terlambat
untuk mengulang kembali pertanyaan mengenai kebaikan apa yang bukan kebaikan. Dan pada dasarnya terdapat alasan yang menjadi faktor pendorong terlahirnya suatu perilaku, baik itu berniat membantu ataupun menyakiti satu sama lain. Nah, pada esensinya kebaikan itu lahir dari hati. Yang terakhir, hasrat manusia sebelum rasio dapat dilihat dari pengalaman mereka. Otoritas yang tertinggi ialah rasio, pengalaman, dan hakikat manusia. Tidak ada lagi otoritas yang valid selain ketiga hal ini. Manusia yang baik tidak akan mengakui otoritas sebagai ilahi dan atau menerima suatu hal yang bertolak belakang dari hati nuraninya. Nah, hati nurani yang tidak menyeru kepada keputusan-keputusan yang berdasarkan pada pengalaman dan simpati universal, maka ia tidak lagi disebut hati nurani, melainkan rasio. Pun yang menjadi latar belakang dari lahirnya filsafat pendidikan ini yang dikembangkan oleh George Santayana. Ia menganggap bahwa norma yang sudah mengikat pada masyarakat waktu itu sudah ada, cuman masih ada yang menghilang atau yang kurang. Oleh karenanya, ia menggambarkan filsafat tentang moralitas ini sendiri, memikirkan tentang moralitas esensinya dan dikelola dan dipahami secara rasio yang masuk akal. Nah, ia pun mencoba untuk mengajak pada masyarakat. Ia pun mencoba untuk mengajak pada masyarakat untuk meluaskan sudut pandang dan ikut menerima serta memahami guna mengisi ataupun memenuhi kekosongan tersebut. Nah, adapun manusia yang tidak mau meluaskan sudut pandangnya, ia akan tetap berada pada kondisi irasional. Oke, mungkin